Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wat ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa 'indal malikil 'azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-barrul karim ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im wa man khalafahu wa taba'a hawahu wa athara dunyahu ala ukhrahu sara muhanan bil khizyi fi adzabil jahim wa kana madhmuman madhura ma'a atba'i syaitanir rajim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillah al-muqarrabin waftah lana futuhal arifin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Alhamdulillah, syukurlah ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tak lupa kita haturkan pula keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in. Terakhir mudah-mudahan doa serta salam ini selalu tercurah bagi kita-kita sekalian umatnya, dan insyaallah mengalir selalu pada sanak famili kita, kerab kerabat, anak-anak temurun kita, keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu ila yaumiddin. Walhamdulillah, syukurlah sebagaimana biasa setiap Lailatul Rubu bersama-sama kita berkumpul di musala kita, musala At-Taibin, selepas salat maghrib berjamaah, berzikir, berwirid, bertasbih, bertahmid, sambil menanti datangnya beduk isya kita mengaji, menuntut ilmu melalui renungan kitab Durusul Fiqhiyah karangan Al-Imamul Allama Al-Habib Segaf bin Abdurrahman As-Segaf, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita, bahkan duduk bersembunyi kita mengaji menuntut ilmu, apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah untuk mempersingkat waktu sedikit kita lanjutkan taklim kita. Masih kita di dalam bab atau ad-darsus tsamin, pelajaran yang ke-8 berkenaan tentang Arkanus Shalah, faslun fi arkanis shalah, pasal yang menerangkan tentang rukun-rukun salat ya. Kalau kemarin sudah diterangkan di dalam kitab ini dikatakan bahwa arkanus shalah arba'ata asyarah, ada 14 ya. Adapun dalam kitab fikih yang lain 18 ya. 4 yang lain itu adalah tuma'ninah. Ada beberapa pendapat ulama berselisih, ada yang mengatakan tuma'ninah itu rukun salat, ada yang mengatakan dia adalah sunnah hayatus shalah. Nah, di sini dikatakan hadirin yang disebut dengan rukun-rukun salat ada 14. Jadi tumakninah enggak dihitung di dalam rukunnya, tapi dia dihitung dalam sunnah daripada hayatus shalah. Arkanus shalah ada 14. Yang pertama kemarin sudah diterangkan, yakni al-qiyamu 'alal qudra atau 'alal qadir fil fardhi. Ya, berdiri bagi orang yang mampu. Jadi kalau orang yang nggak kuat ya nggak usah berdiri, tapi kalau mampu harus berdiri ya. Jadi sholat wajib fil fardhi ya. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa walaupun kuat, tapi sholat duduk ya, tapi pahalanya mampu. Dia berdiri, dia duduk, dapat pahala separuhnya ya kan. Kalau dia mampu berdiri, mampu juga duduk, tapi dia nggak mau duduk,
Ana sholat sunnah, baring aja deh tiduran, dapat pahala 25, istilah kata seperempatnya gitu, ya kan? Nah itu fadilah tentang sholat yang disebut berkenaan dengan rukun-rukun sholat ya. Kalau yang rukun bagi sholat yang wajib bagi kita ini zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan? Atau sholat nadar itu jatuhnya wajib. Anak kalau dapat rezeki mau sholat 2 rakaat nadar. Nah itu wajib nadar. Maka dia kalau mampu harus berdiri, nggak boleh duduk. Ya, jadi nadar dijatuhkan hukum wajib ya. Sama seperti puasa. Kalau kita nadar, anak nanti ini mau durjek, anak mau puasa, nadarnya di nadar puasa itu jadinya wajib. Nah hukum niatnya dia sebelum fajar. Tapi kalau dia sudah fajar dia niat nggak sah. Sama seperti salat puasa Ramadan, kalau niatnya itu sebelum fajar masih sah. Kalau setelah fajar subuh udah nggak sah. Kecuali salat puasa sunnah, lupa, wah semalam nggak niat, begitu habis subuh boleh niat asal masih belum makan belum minum, ya kan? Sampai duhur dia lupa niat, begitu sudah sebelum duhur dia ingat sebelum makan dia niat, maka masih sah kalau salat sunnah. Kalau puasa sunnah. Nah di sini pertama dikatakan arkanus shalah ada 14. Yang pertama berdiri bagi yang mampu. Kayak kemarin nggak bisa berdiri berarti duduk. Duduk bagi orang yang nggak mampu itu dijatuhkan hukum sama seperti dia melaksanakan wajib yang mampu. Lalu yang kedua an-niyah, niat. Ya, jadi pas berdiri itu niat kita. Nah niat nanti ini bebarengan dengan takbiratul ihram. Jadi yang perlu dibarengkan dengan takbiratul ihram dalam niat itu 3. Al-ghasdu wa ta'yin wal fardiyah. Al-ghasdu apa? Al-ghasdu apa? Ghasdu itu aku berniat gitu. Ya kan? Usolli itu namanya aku berniat. Ya kan? Al-ghasdu wa ta'yin menentukan. Ya kan? Menentukan niat apa ini? Niat salat zuhur umpama, ya kan? Nah, disebutin. Terus wal fardiyah, fardunya usolli fardad duhri. Harus 3 itu bebarengan waktu takbiratul ihram di hati niatnya. Allahu akbar. Usolli fardad duhri itu 3 itu masuk di dalam kata-kata Allah sampai akbar. Bisa kira-kira? Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan muqtarinan bi fi'li, bebarengan dengan takbiratul ihram. Tapi kalau ada pendapat-pendapat lain yang bilang yang penting pas kita mulai usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblat adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar, sebagian pendapat sudah bilang udah masuk niat. Imam Syafi'i karena niat itu kaidahnya muqtarinan bi fi'lihi, bebarengan dengan perbuatannya, sama kayak kita wudu waktu ngusap kepala. Bebarengan kan langsung niat. Nawaitul wudu ali rafil. Waktu ngusap ini jangan niat dulu nawaitul wudu ali rafil hadatil asghar lillahi ta'ala. Wah, ini sih dulu niat baru berbuat, ya kan? Nah, ini ada beberapa pendapat. Kalau Imam Syafi'i nggak dikatakan sah, tapi kalau pendapat lain masih dikatakan sah. Jadi kalau dia ikut pendapat yang lain masih diringankan, ya kan, masih boleh. Nah ini takbiratul ihram itu sama niat itu rukun. Dan rukun ini kalau nggak dikerjakan maka nggak sah salat kita, ya kan? Dan rukun nggak bisa dijabar dengan sujud sahwi. Lupa tadi, waduh lupa nggak niat, udah mau salam nggak niat, lupa tadi. Wah sujud sahwi ya nggak sah, harus diulang. Ya kan? Niat itu sudah pertama letaknya. Nah ini karena rukun itu tidak bisa dijabar dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah yang namanya sunnah ab'ad itu harus dijabar dengan sujud sahwi, masih bisa. Nanti diterangkan sunnah ab'ad apa, sunnah hayat apa. Tapi kalau rukun nggak bisa. Nah, rukun ini salah satu yang 14 macam ini. Berdiri jika mampu, ya kan? Terus duduk, niat. Yang ketiga takbiratul ihram bebarengan dengan niat. Allahu akbar. Jadi antara alif sama ro terakhir itu Allah sama ro akbar. Itu tengah-tengahnya itu ada usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu asri atau usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi. Tiga-tiga itu masuk di situ. Adapun salah rakaatin atau rakaataini mustaqbil kiblati, ya kan? Itu sunnah, setelahnya nggak apa-apa, ya kan?
Nah, ini salah satunya kata ulama unasolihun. Wasalih takbiratul ihram. Lalu yang keempat, qiraatul Fatihah. Rukun itu. Membaca suratul Fatihah itu menjadi hal yang wajib bagi orang sholat. Seandainya waktu pertama tadi lupa kagak Fatihah, gimana? Hah? Ingat di rakaat kedua. Waktu tadi rakaat pertama kagak Fatihah, ya kan? Nah, maka dia nanti setelah sujud udah habis mau salam, berdiri nambah 1 rakaat. Gitu. Tapi kalau udah salam baru ingat, wah tadi lupa Fatihah, ya ngulang udah. Udah salam baru ingat. Paham ya? Karena rukun Fatihah ini nggak bisa ditinggalkan kecuali bagi makmum yang apa? Masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang tidak ikut Fatihah sampai habis di takbiratul ihram. Jadi makmum itu sudah lewat Fatihahnya imam udah. Baru datang. Ya kan kalau ikut dari mulai takbiratul ihramnya imam itu namanya makmum muwafiq. Maka dia harus habiskan Fatihahnya. Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar itu namanya makmum muwafiq, mengikuti ya, menyertai apa? Takbiratul ihramnya imam. Tapi kalau sudah imam sudah baca surat Fatihah udah selesai terus baca qul huwallahu ahad atau baca surat baru dia datang Allahu Akbar ya kan itu namanya makmum masbuk. Nah, kalau dia imam tahu-tahu sudah ruku Allahu Akbar dia baru Fatihah belum habis Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah itu langsung dia cepat kejar sujud rukuknya bersama imam ya, walaupun masih separuh Fatihah nggak apa-apa, maka Fatihahnya dia itu saat itu ditanggung oleh imam ya kan. Tapi ya fadilahnya jauh lebih besar makmum muwafiq, pahalanya lebih besar. Karena apa? Makmum muwafiq itu mengikuti dari awal ya kan, sama makmum masbuk yang sudah terakhir-terakhir. Nah orang kita kan kadang-kadang nungguin udah mau rukuk baru Allahu Akbar. Ini sih mau nyolong-nyolong waktu nih namanya ya kan, udah maunya rukuk dia baru langsung Allahu Akbar. Mentang-mentang ditanggung imam ya gak, biarin dia kagak usah Fatihah, imam yang nanggung. Jangan, jadi pahalanya sayang nanti lewat ya, keutamaan. Nanti rakaat kedua sudah mulai menyertai lagi, maka harus baca Fatihah dia ya kan. Nah ini salah satunya tentang qiraatul Fatihah. Nah bagi qiraatul Fatihah ini kalau bagi imam-imam itu harus fasih, paham ya? Nggak boleh ikhtalla harfun minha, satu aja hurufnya daripada Fatihah itu ada yang janggal, maka nggak sah dia jadi imam. Ha dibaca ha, Bismillahirrahmanirrahim, Rahim, nggak sah. Ya kan, makanya yang cadel-cadel itu kadang-kadang kan nggak bisa hurufnya pas, maka dia tidak diperkenankan jadi imam, cukup jadi makmum. Orang cadel, orang bisu, ya kan? Ya kan bisu gimana mau jadi imam? Ya kan akhirnya susah, nggak bisa, dia harus jadi makmum aja udah, ya kan? Seumur hidup dia harus jadi makmum udah, yang jadi imam. Mentang-mentang saya bapak, nggak bisa, ya kan? Nah ini kata ulama unasolihun, dianjurkan bagi orang-orang yang salat-salat yang jahron itu dia harus ngakui. Dulu imam siapa tuh? Sufyan kalau nggak salah ya, itu pernah punya muridnya fasih. Nah, dia agak cadel, maka setiap sholat muridnya jadi imam, jadi mengakui hukumnya nggak boleh Fatihah keliru satu huruf. Makanya jangan sembarangan jadi imam. Kalau nggak tahu Fatihah mendingan mundur daripada nanti nanggung orang segini banyak ya kan, keliru semuanya, jadi nggak sah. Nah di sini dikatakan wa qiraatul Fatihah itu menjadi rukun dalam sholat. Rukun itu nggak boleh dijabar dengan sujud sahwi kalau dia lupa, maka harus diulang atau dia harus menambah 1 rakaat kalau sudah hampir salam. Tapi kalau Fatihah tadi itu baru belum ruku lupa, diulang aja. Atau tadi Fatihah lupa Bismillahirrahmanirrahim, mestinya alhamdulillah langsung ar-rahmanirrahim, alhamdulillahnya nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, loh langsung terus saja. Nah yang di belakang subhanallah ngomong gitu ya kan, yang subhanallah masih terus saja Bismillahirrahmanirrahim, ini kok terus
Subhanallah lagi. Kalau dia nggak paham, udah berarti ini apa? Makmumnya nggak paham, apa imamnya nggak paham, ya kan? Nah ini salah satunya membaca suratul Fatihah merupakan rukun. Wal khamis yang kelima ar-ruku, ruku. Nah rukuknya itu juga rukun. Ruku ya. Nah ruku ini kata ulama unasolihun harus benar-benar paham. Tangan ini, telapak ini berada di lutut ini, ya kan? Ruku itu seperti apa namanya? Piringan itu kalau dihitung jadi begini nih. Jangan ruku kayak inkhinas. Apa orang bilang gini rukunya asal-asalan. Ini. Kalau ruku begini. Ini masih lengkung gini, harus lurus. Ini gini. Kepala itu di mata di bawah gini. Begini dong. Kepalanya nunduk gini. Enggak sah. Ruku harus benar-benar ini disinjong. Ruku begini. Ruku begini. Masya Allah. Mentang-mentang fitness. Ya kan? Enggak boleh ruku. Ini begini. Dan tangan jangan begini. Begini. Ruku. Ya kan? Ini hukumnya rukun. Ya rukun itu harus. Kalau lupa habis berdiri langsung sujud. Gimana coba? Baru ingat sujud. Belum rukun tadi. Gimana aja? Nggak bisa dijabar dengan sujud sahwi. Maka dia harus berdiri lagi. Ruku, i'tidal, baru sujud. Paham ya? Tapi kalau sudah satu rakaat, baru rakaat kedua baru ya tadi rakaat pertama kagak ruku lagi. Ya kan? Dan nanti sebelum salam nambah satu rakaat. Paham? Itu kalau lupa ruku. Nah, ini pentingnya ruku itu merupakan bagian dari rukun sholat. Nah yang keenam, ini di dalam ruku itu ada tumaknina, ya kan? Jadi habis ruku, jangan langsung berdiri, diem dulu. Diemnya daripada gerakan pertama sambil menanti gerakan kedua itu, diemnya itu namanya tumaknina. Paham? Kalau orang bilang qaidah tumaknina itu disebut dengan as-sukunu bainal harokatain. Jadi duduk di antara dua diam di antara dua gerakan. Gerakan pertama dak. Ini kan dak. Di antara dua gerakan pertama, kedua diam dulu. Diam baru gerakan kedua. Itu namanya tumaknina. Diamnya sekedar apa? Paling minimalnya diam. Nah, bigodri apa? Kalimat tasbih, seperti orang ngomong subhanallah. Itu minimalnya. Jadi subhanallah bangun. Itu minimalnya. Makanya orang tua kita mengajarkan ada sunnah ab'ad sholah. Di waktu ruku itu membaca apa? Subhana rabbiyal adimi wa bihamdih. Supaya lebih rukunnya, lebih benar-benar diamnya nggak gerak, diulang 3 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allah liman hamidah gitu. Nah itu namanya tumaknina. Jangan Allahu akbar. Masya Allah. Ini kayak ayam matok jagung nih, ya kan? Tuk, ya kan? Itu yang kayak apa? Tarawih cuma 5 menit tuh. Di mana itu? Ya kan? Tarawih 5 menit, 2 rakaat 20 rakaat, subhanallah. Ya, dia nggak tahu udah ngikutin setan mana itu. Ya kan? Nah, itu kalau kayak gitu sudah nggak sah. Ya kan? Sholat model apa ini? Nah, kalau orang yang mengatakan tumaknina itu merupakan rukun, maka dia nggak melaksanakan tumaknina jadi batal. Paham ya? Tapi kalau dia mengatakan tumaknina ini bukan rukun tapi sunnah. Ya kan? Sunnah, maka masih dikatakan boleh dia. Makanya lebih bagus kan ikut yang ihtiyat, yang selamat kan, yang rukun lebih cakep, dapat pahala tumaknina. Makanya sholat itu Nabi bilang tamaskunun. Apa? Harus ada diemnya, tentrem, hening, khusyuk, khudu, nggak gegabah, nggak buru-buru karena kita lagi menghadap Zat yang Maha Agung Allah, kenikmatan, ya kan, kesejukan dalam sholat itu. Maka Nabi pernah mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan nikmat ya. Batinku tuh di saat aku lagi sholat. Nikmat Nabi kalau sholat. Karena Nabi dulu waktu Isra Mi'raj ketemu Allah itu, Nabi katakan demi zat yang sangat agung kemuliaan Allah, nggak ada kenikmatan saya di dunia
yang lebih sebelum saya meninggal itu lebih dibanding saya menemui Allah. Kenikmatan yang kata ulama seolah-olah Rasulullah waktu ketemu Allah itu nggak mau keluar deh. Jadi tempat dipanggil Mi'raj itu nggak mau pulang deh. Tapi ya karena Rasulullah masih dibutuhkan umat kan, sama Allah suruh balik dulu deh. Ya enggak? Suruh balik dulu. Akhirnya Allah tahu ya Rasul, emang kau saat ini berada bersama aku di sini nih, langsung Allah sama Nabi. Gak ada perantara, karena wah dah satu kenikmatan. Kau bisa dapatkan kenikmatan ini walaupun nggak saat ini seperti saat ini, ya ini di saat nanti kau melaksanakan sholat. Dia bilang, kau melaksanakan sholat, kau bisa rasakan tuh nikmat seperti saat ini kau ketemu saya. Makanya orang kalau lagi sholat itu seolah-olah ketemu Allah. Nabi bilang as-sholatu mi'rajul mu'min. Mi'raj itu kayak Nabi lagi mi'raj ke langit, itu misal mi'raj lagi naik ke langit itu ketemu Allah itu sholat. Jadi kalau orang mukmin kalau mau ketemu Allah ya harus sholat. Istilah kata kayak gitu, mi'rajul mu'min. Jadi benar-benar kenikmatan sebagaimana saya lagi ketemu Allah. Nabi katakan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Maka Nabi kalau sudah mau adzan maghrib, duhur, asar, isya, subuh, bila yang tukang adzan dikasih tahu sama Nabi, arihna biha ya Bilal. Bilal, ayo bikin nikmat, yuk kita bikin kita sholat menghadap Allah. Jadi Bilal tambah semangat, adzannya tambah enak lagi, dikencengin sama dia. Ya kan? Adzannya dinikmatin. Jadi begitu sholat lebih nikmat lagi. Nah kalau kita ini kan tahu sholat enak apa enggak paham udah. Ya kan? Apalagi imamnya lama dikit disumpahin, mudah-mudahan mampus nih. Ya kan? Imam kayak begini lama-lama ini subhanallah. Jangan lama digituin, tambahin tik kualat enggak. Ya kan? Orang menghadap Allah lagi sumpah-sumpahin. Ya kan? Nah, ini salah satunya kata ulama unasadakun arihna biha ya Bilal. Jadi itu waktu sholat tamaskunun. Ada tumaknina. Tumaknina itu diem. Tapi diemnya baca, jangan diem bengong. Wow, nggak ada. Sholat itu tidak diperkenakan dalam sholat itu diem nggak pakai baca. Maksudnya diem itu zikir, ingat Allah zikirnya. Jangan diem ingat utang, udah ngajar kagak bayar utang. Ya. Ini sih bukan diem mikirin apa enggak. Ya, artinya tumaknina itu memikirkan zatnya yang maha agung diemnya. Ente sekarang imam lagi, mohon maaf, lagi baca surat, itu dengerin aja udah, itu sama mendengerin bacaan imam. Diemnya inti makmum mendengarkan bacaan imam sama seperti yang membaca, ya kan? Tapi kalau seandainya inti sudah baca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali, imam masih belum bangkit, i'tidal, jangan diem. Inti sudah selesai 3 kali, imam kok selesai 3 kali? Ya nggak mungkin imam bacanya 7 kali, berapa kali, ya kan? Inti baru 3 kali. Nah itu terusin aja, mau baca 10 kali nggak apa-apa. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Jangan diem. Wah mau banget nih. Jangan ngomong gitu malah Pak, ya kan? Udah diem, baca lagi subhanallah azim. Udah 5 nih. Masih subhanallah sampai di samping Allah baru nih bangkit. Enggak boleh diem pokoknya. Begitu tahiyat akhir. Kita udah habis semuanya nih. Ya kan fil alamin innaka hamidum majid, udah habis kan? Ya enggak? Imam masih belum selesai. Ente jangan diem. Ente baca lagi selawat lagi enggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Belum salam juga, ulangi lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kan? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin. Belum habis, baca lagi. Allah boleh enggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai inti dalam salat itu diem. Enggak ada bacaan. Karena salat itu apa? Dibangun bil bina ila dzikrillah, ya, bukan dengan bengong, diem, nggak ada zikir, nggak harus ingat Allah, gitu, nggak apa-apa, paham ya? Atau kita sholat yang fatihahnya diem, itu udah fatihah udah habis, udah surat udah habis, lu ini kok imam kagak turun-turun nih, ya kan? Masih aja lama, ya udah baca fatihah, baca apa surat yang banyak, surat apa aja nggak apa-apa, ulangin lagi fatihah, atau bukan fatihah apa, ulangin lagi suratnya, Qul ahad kayak. Udah habis kalau Allah, tambah lagi kalau falak. Udah habis, tetap masih dia baca terus gitu. Jangan diem. Aduh, lama banget. Jangan begitu, terusin aja baca. Udah habis. Jadi masih belum ruku, terusin.
Sebagai makmum baca aja apa surat-surat yang panjang-panjang. Nah itu boleh. Paham ya? Nah ini dalam ruku termasuk rukun. Terus yang keenam tumaknina fi kulli ruku'in. Di dia waktu duduk waktu ruku itu tumaknina. Terus i'tidal. I'tidal apa? Bangkit dari ruku. Namanya i'tidal, maka dibaca sami Allahu liman. Jadi semua gerakan-gerakan perpindahan gerakan-gerakan rukun sholat itu diiringi dengan apa? Takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu itu Allahu Akbar, perpindahan gerakan tuh Allahu Akbar. Kecuali i'tidal, bukan Allahu Akbar. Apa dia? Sami Allahu liman hamidah. Kenapa kok dia sami Allahu liman hamidah sedangkan yang lainnya Allahu Akbar? Tahu ceritanya? Nah, dulu semua perpindahan gerakan ruku itu diucapkan Allahu Akbar sama Nabi. Semua gerakan itu diucapkan Allahu Akbar. Tapi tatkala Rasulullah mengimamin sholat di antara para sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar ini terlambat. Pas Nabi lagi ruku, Nabi mau bangkit gini nih, ya. Rupanya Jibril menghampiri Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar lagi ngejar. Terus pundaknya Nabi itu ditahan gini. Jadi mau berdiri ditahan, Nabi diem lagi. Supaya Sayyidina Abu Bakar ini bisa ngejar untuk mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jadi kalau kita ini dapat ruku bebarengan dengan rukuknya imam, ya, sempat kita ini bisa tumaknina bersama imam tumaknina. Begitu imam bangkit, kita bangkit, maka kita dapat satu rakaat. Jadi dihitung dari situ tuh. Dihitung dari rukuknya kita bisa mendapati rukuknya imam dan sempat kita dapat tumaknina. Tumaknina itu artinya masih bisa sami Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Paling tidak sekali lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih atau subhanallah. Bebarengan dia masih ruku, kita sempat ngomong subhanallah, terus dia sami Allah liman hamidah, kita sami Allah. Nah, itu dapat satu rakaat. Tapi kalau baru Allahu Akbar, sami Allah, ya, baru Allah, sami Allah, Allahu Akbar. Ya, tapi jangan begitu. Masa itu ngomong itu. Kalau pas dia lagi gini, ini imam lagi, ini mau ngejar, begitu Allahu Akbar, sami Allah. Ya, belum sempat subhanallah, ini belum sempat subhanallah, sami Allah. Ya udah, berarti nanti inti belum salam nambah satu rakaat. Karena inti belum dapat apa? Tumaknina bersama imam dalam ruku. Itu batas kategori orang dapat satu rakaat bersama imam, itu makmum masbuh. Tapi kalau dia ini sempat dapat walaupun cuma subhanallah bihamdi sekali, tiba-tiba udah bangkit, nanti kalau salam udah dapat satu rakaat. Paham ya? Nah, makanya kalau sudah, tapi harus takbiratul ihram dulu waktu berdiri, jangan Allahu Akbar. Ya, bukan itu sih takbiratul ihramnya di mana coba? Ya kan? Bukan, maksud usolli ini maghrib, imam sudah rukun. Usolli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbil qiblati dan ma'muman li ta'ala Allahu Akbar. Baru langsung Allahu Akbar. Baru ngomong subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Berarti dapat. Baru dapat subhanallah kan? Nah, tapi kalau ini enggak dapat subhanallahnya, baru Allahu Akbar, baru mau ngomong sami Allah, baru ya Allah. Baru mau ngomong subhanallah, baru sami Allah. Ya sudah enggak bisa. Paham ya? Atau baru sami Allah. Ya nggak dapat berarti, ya kan? Nah itu nggak dapat. Pokoknya sampai subhanallah itu minimalnya. Makanya biqadri kalimat tasbih. Ya kadarnya itu sampai kalimat subhanallah itu aja. Tapi kalau nggak dapat, ya sudah itu nambahnya. Nah ini salah satu dari takbiratul ihram. Tumaknina ya. Terus ruku, terus i'tidal. Terus yang ke berapa tuh? 9 ya? Oh iya. Nah ini terus yang ke-9 wal i'tidal, yang ke-9 sujud. Ya, sujud. Tapi di sini ini tumaknina di waktu ruku, terus tumaknina lagi i'tidal. I'tidal itu juga tumaknina. Sami Allah liman hamidah, langsung jangan. Diam dulu, sami Allah liman hamidah, diam. Ya, diam. Habisnya rukuknya. Sami Allah liman hamid. Nah, tangan ini
Nanti ngangkat ini termasuk sunnah. Sami Allah liman hamidah. Ini diem udah. Nah itu baca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu doa yang dibaca di Sami Allah liman hamidah i'tidal ya kan. Walaupun antum nggak baca itu tapi asal sempat cuma tumanina subhanallah nggak apa-apa. Ya kan? Cuman sunnahnya nggak dapat kalau nggak baca itu. Nah, Sami Allah diem. I'tidal itu diem. Ya kan? Baca kayak tadi tuh, subhanalakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu i'tidal itu dihitung juga tuh. Dihitung rukun itu kalau dalam fikih yang lain ya. Lalu setelah itu sujud. Allahu Akbar. Nah, sujud itu yang pertama kali kena ke bawah mana dulu? Langsung sujud kejebuk gitu. Yo, jidat itu bisa pecah. Langsung masuk dari pertama langsung kepala dulu. Nah, pertama itu 2 lutut dulu. Ya, 2 lutut dulu sampai. Habis gitu apa? 2 telapak tangan. Baru jidat, baru hidung. Titik. Jadi yang kena anggota tubuh di waktu sujud itu berapa? 7. Apaan? 1 jidat ya, jidat. Terus jidat sama hidung ini dihitung 1 deh, ya kan? Jangan cuma jidatnya hidungnya ngambang ke atas, ya kan? Ya, anak kecil kan begini dong, hidungnya ke atas, itu kenain juga di gini, ya kan? Tapi memang yang wajib harus jidat ini, dan jidat ini nggak boleh ada aling-aling. Apa namanya orang bilang? Peci ke sini. Ini kena sininya bukan kena jidatnya, nah, kena sininya nggak boleh, harus kena ini, harus kena kalau tempat kita sujud ini. Paham? Atau rambutnya itu ke sini, rambutnya ke sini buah. Atau pas sujud kepala diangkat nih. Ya kan? Rambutnya di atas baru tek. Atau pakai sorban gini nih. Nah. Ini gini, ini kan berarti nempel di tubuh kan? Kalau pas kita sujud gini, nah nggak sah. Paham? Kecuali inti turunin dulu di bawah, plak. Nah, di bawah gini baru disujud, di atasnya nggak apa-apa. Berarti kan nggak nempel di tubuh inti nih. Dijadiin sejadah namanya, dijadiin sejadah nggak apa-apa kalau di bawah kan. Nah itu ngikuti kaidah ulama bilang ma fauqat turabu. Apa yang ada di atas tanah udah. Sejadah ini kan di atas tanah, dianggap tanah nggak apa-apa. Walaupun ada paham lain nggak sah kalau nggak langsung ke tanah. Seperti madhab Syiah, kemana-mana bawa batu, ya kan? Sudah bawa batu, alasannya itu tanah dari tanah bala dulu, ya kan? Ya itu sih nggak usah diikutin deh kalau yang pahamnya beda ya kan? Nah kita kan pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Imam Syafi'i bilang apa yang ada di atas tanah itu tanah udah. Tapi kalau di sini kan bukan di atas tanah, di sini kan diginiin. Berarti kan di atas sini, berarti ini bukan tanah, kita giniin kena sini nggak sah. Harus diminggirin dulu, baru ini. Paham ya? Yang harus kena ini jidat. Kalau ini sih sunnah. Kita nggak kena langsung, artinya kena ginian gini ke sini nggak apa-apa. Paham ya? Oke. Kalau seandainya pas lagi sholat di padang Sahara gitu, terus tanahnya panas gimana coba? Kalau kena jidat kepanasan gitu, gimana caranya? Ya kayak tadi, kalau ini bawa sejadah ini taruh bawah seplak ini, baru itu sujud di sininya, gitu, paham ya? Karena yang di atas tanah kan, gitu. Nah ini salah satunya hukum waktu sujud itu yang kena 7 benar, kepala, 2 telapak tangan, terus ini lutut, nih, ya, lutut sama nih, sini nih, ini nih, telapak kaki ini harus kena ini semua nih, ya kan? Jangan ngambang ke atas nggak kena, harus kena begini. Jadi begini kalau lagi sujud itu, ya ke sana. Jangan kakinya begini, kakinya lurus begini, nggak sah. Ya, kakinya harus begini, mengangkat. Kecuali memang kakinya asam urat sakit, nggak bisa, itu beda, udah sakit ya. Ya kan, asal masih bisa sujud maka nempel. Kaki walaupun pakai kaos kaki boleh nggak? Kita sholat pakai kaos kaki boleh nggak?
Kalau kaki masih boleh, tapi kalau jidat nggak boleh. Tapi disunahkan dibuka. Kecuali kita sholat yang namanya pakai sepatu khauf, itu kan nggak bisa dicopot kan? Ya nggak apa-apa, sama kakinya sama sepatunya juga nggak apa-apa sholat, ya kan? Itu namanya hukum mengenakan sepatu khauf yang talinya panjang itu. Nah itu diboleh dalam musafir, ya itu sampai 3 hari 3 malam lah dicopot. Tapi kalau orang di mugim sehari aja, itu ada aturannya itu, nanti bab-bab itu beda. Nah ini yang wajib kena waktu sujud ya 7 tadi itu. Tapi kalau jidat itu harus kena ke tempat sujud. Kalau bisa sama ini apa namanya hidung, nempel gini. Dan itu ditekan. Tahammul, orang bilang tahammul itu menekan. Ditekan gini. Maknanya ditekan itu minimal kalau kita ini naruh di atas tempat sujud kita tadi itu ada kapas, dengan penekanan tadi itu ada bekas. Setelah kita angkat, oh ya ketekan. Tapi kalau sekedar nempel gini, itu sih nggak dianjurkan, itu belum sujud namanya. Asal cuma gini dong. Udah nggak nekan namanya. Sujud itu menekan, tahammul ditekan. Jadi kayak nekan gini terus tekan. Ya kan? Artinya betul-betul kita menundukkan asyraful a'dha, yang paling mulia dari wajah tubuh kita itu kan kepala, anggota tubuh ya kan, di tempat berpijaknya kaki menghadap Allah. Nah itu makanya sujud itu lebih mulia dari ruku. Kenapa? Sujud itu merendahkan kepala sampai di atas di bawah darajatnya bokong. Bokong ini kan atas, ya kan? Tapi kalau ruku kan kepala sama-sama, orang bilang pinggulnya sama. Tapi kalau sujud kan di bawahnya gini, ya kan? Seolah-olah kepala lebih hina dibanding pinggul. Makanya kata-kata sujud sama kata-kata ruku lebih tinggi mana? Ya kalau tingginya sih ruku, sujudnya itu maksudnya bawaan ya kan. Tapi darajatnya tinggian sujud. Darajatnya sujud dengan kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Isimnya isim tafdil. Kalau orang bilang isim tafdil itu a'la, afdol, akbar, akmal, ahsan, asyraf, a'la. Kalau adim bukan a'dom, adim, subhana rabbiyal adim, isimnya biasa bukan tafdil. Paham ya? Nah makanya dia lebih mulia sujud. Dan sujud itu yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap hamba. Paling dekatnya hamba menghadap Allah di saat dia lagi sujud. Nah, makanya disuruh banyak berdoa, ya kan, batin. Nah, ini salah satunya sujud. Wa julusul baina sajdatain. Lalu rukun berikutnya keberapa tuh? Nah, sujud habisnya sujud juga ada tumakninah. Jadi sujud jangan langsung bangkit. Kalau sujud tok. Ini sih namanya bukan sujud tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, enggak ada tumakninahnya. Sujud diem. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Gitu. Ya minimal buat kita ini kalau mau mengambil fadilah sempurna dari bacaan itu 3 kali kalau jadi imam bermakmum. Tapi kalau sendiri yang mau afdol, akmal yang paling utama itu bisa 17 kali atau 11 kali ada yang bilang. 11 kali diulang subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, sama seperti subhan rabbil azim wa bihamdi. Kalau sendiri mau mengambil afdolnya bacaan tuh bisa 11 kali. Nah, ini salah satu anjuran-anjuran dari sujud ya. Kalau sujud itu merupakan rukun, bacaannya sunnah. Bacaannya sunnah. Asal kita sudah sujud, sudah tumakninah, terus nggak pakai baca bangkit ya nggak apa-apa. Udah sah. Cuman nggak dapat sunnahnya bacaan. Ya kan? Nah, ini. Lalu yang ke-8 sujud ya. Yang ke-9 duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu merupakan rukun. Seandainya itu baru sujud pertama langsung bangkit Allahu Akbar, ya lupa. Gimana caranya? Duduk lagi. Sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi baru bangkit. Kalau masih baru ingat pertama, baru sempat diberi, baru duduk lagi sujud. Tapi kalau sudah ingat, sudah baca Fatihah, sudah habis, ya baru ingat, ya sudah nanti begitu salam, sebelum salam nambah 1 rakaat. Paham ya? Karena itu rukun, nggak bisa dijabar dengan sujud sahwi, rukun ini. Duduk di antara 2 sujud, bacanya apa?
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, duduk di antara dua sujud ini duduknya beda dengan duduk tahiyat akhir. Duduk apa namanya itu? Iftirash. Ya, duduk iftirash yang kayak kemarin duduk orang bilang apa itu duduk iftirash itu? Ya, kayak tahiyat awal, ya kan? Tahiyat awal kan begini. Nah, gini. Jadi kita ini, pinggul kita ini, pantat kita ini duduk di telapak kaki ini, kiri kita. Ya, telapak bawah ini kita dudukin gini. Nah, ini berdiri ini terus begini. Nah, ini namanya duduk iftirash. Bacanya subhanallah rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, itu termasuk rukun. Enggak boleh apa dilupakan. Dan setelah duduk itu harus tumakninah. Jangan langsung goyang-goyang. Inti mau joget ya kan, nggak boleh goyang-goyang. Goyang 3 kali gerakan besar ini batal. Tapi kalau masih sekarang subhanallah berhenti lagi masih nggak apa-apa, tapi jangan begitu-gitu, nggak khusyuk, ya kan. Nggak boleh ada gerakan besar dalam sholat lebih dari ini 3 kali. Wal julus baina sajdatain wal asyir. Nah, yang ke-10 duduk litasyahudil akhir. Duduk tasyahud akhir itu rukun. Tasyahud akhir ini duduk namanya duduk tawarruk ini. Nah, ini gini. Jadi punggul kita langsung nempel di tempat apa? Kita sholat. Duduk gini. Udah di atas tanah ini punggul kita. Gini. Nah, ini semua tangan mengarah ke kiblat semua. Jangan ada yang begini, jangan begini, jangan begini, jangan tangan ngaku. Ya kan? Udah tangan lurus begini. Ini antara ini apa namanya ini lutut sama ini harus pas segini, lurus nih, ya, sejajar. Jangan begini. Allah. Ya kan ada kan tangan muter-muter kan. Awas lu. Gini. Ini nggak ada aturannya ini, nggak ada riwayatnya muter-muter begini. Yang ada riwayatnya itu cuma 3 kali ngangkat ini. Udah. Tapi itu kurang kuat dibanding riwayat yang 1 kali. Kalau Imam Syafi'i cuma 1 kali. Kenapa? Karena agrab idal khusyuk. Khusyuk buat dirinya, juga khusyuk buat orang yang di sekitarnya, kiri kanannya. Ya kan? Kalau dia begini-gini kan sekitar dulu. Akhirnya yang temannya jadi ngelihat dia kan, jadi nggak khusyuk. Oh gitu-gitu sih, begini-gini. Ya kan? Akhirnya ente gara-gara ente jadi teman ente nggak khusyuk, tangan gini-gini, tangan ini muter-muter. Wah, ini kenapa nih gini-gini? Nah, jangan. Kalau ente mau begitu sekali cecek supaya nggak diperhatiin dia. Udah gini aja udah. Coba. Ayo, istilah kata kayak, ayo awas lu. Ya kan? Nggak usah udah gini aja 1 kali. Nah, itu diisyaratkan waktu tasyahud. Tasyahud itu apa? Asyhadu alla ilaha. Nah, pas illallah itu ngangkat begini. Walaupun ada riwayat tasyahudnya itu begitu at-tahiyatul sudah begini sampai akhir. Sampai akhir udah begini terus. Sampai salam, assalamualaikum warahmatullah. Ini belum turun nih, sampai yang terakhir assalamualaikum warahmatullah baru. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullah. Udah bubar, ya kan? Riwayatnya nggak dapat pahalanya. Walaupun ini nggak ngangkat juga nggak apa-apa. Cuman sunnah, ya, sunnah. Nah, itu tasyahud akhir. Terus yang ke-11 at-tasyahudil akhir wal hadi asyara at-tasyahudil akhir. Tasyahudnya. Jadi duduk tasyahud akhir itu rukun, terus tasyahudnya juga rukun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu termasuk rukun. Kalau itu lupa, tahu salawat tadi udah tasyahud belum ini? Tasyahud belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, langsung seketika itu langsung dibaca. Sebelum itu salam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, sampai habis. Paham ya? Baru salam. Jangan masih ragu. Tadi baca enggak jelas, assalamualaikum aja deh. Ini berarti udah batal nih. Ya kan? Nggak bisa nanti sujud sahwi aja nggak bisa, karena itu rukun tasyahudnya itu.
Lalu yang ke-12 as-salatu 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi fit tasyahhudil akhir. Membaca salawat Nabi dan keluarganya tasyahud akhir. Harus ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Harus ada itu dalam tasyahud akhir. Kalau ada Allahumma shalli ala Muhammad doang nggak sah. Paham ya? Karena keluarga Nabi itu sampai dijadikan rukun dalam sholat itu apa? Untuk diperhatikan. Kalau tasyahud akhir salawat nggak pakai baca nggak apa-apa. Tasyahud awal kita nggak pakai tasyahud awal pun nggak apa-apa. Itu kan sunnahnya sunnah apa? Ab'ad. Ya. Tapi dianjurkan kalau lupa dengan sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad. Tapi kita nggak baca lupa tadi atau kita nggak mau baca, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti terakhir dianjurkan dengan sujud sahwi gitu. Nah, ini kalau tasyahud akhir harus baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Minimal salawatnya itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah cukup. Tapi kalau mau dipanjangin yang paling afdal salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina. Pakai sayyidina nggak apa-apa. Jangan ada yang bilang nggak usah pakai sayyidina. Ini yang ini apa? Wahabi. Ya kan kadang-kadang kagak doyan sayyidina kan ada kan nggak demen kan. Nah, kenapa? Itu diralat sama Imam Syekh Al-Baijuri. Syekh Al-Baijuri itu mengambil dalil dari Al-Qur'an. Ya kan? La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Jangan kau panggil nabimu itu sama seperti kau manggil temanmu atas temanmu yang lain. Mat, Soleh, Ali. Itu kan kayak kita manggil teman kita. Masa Nabi Muhammad. Pantas nggak? Itu di luar sholat. Di luar sholat nggak boleh manggil Nabi Muhammad. Nggak boleh. Apalagi di waktu sholat. Mana lebih utama waktu sholat sama di luar sholat? Nah, kalau Imam Baijuri bilang lebih afdol di waktu sholat kita baca Sayyidina. Di luar sholat aja dianjurkan pakai Sayyidina. Ya kan? Apalagi di waktu. Nah itu kalau dalilnya kita Imam Syafi'i begitu. Tapi kalau madhab lain beda lagi. Nggak usah pakai sini, nggak usah ikutin. Dia kan punya penilaian beda dengan kita. Dia nggak mau ikut kita ngapain ngikutin dia? Ya kan? Dia nggak mau ngikut kita, nggak usah diikutin dia. Kita juga nggak usah ikut dia gitu. Kamu mau nggak ikut saya Sayyidina? Nggak mau, ya udah. Saya juga nggak mau ngikut kamu, nggak mau baca Sayyidina. Nah, udah yang penting kita sholat begitu ya. Walaupun dia baca begitu menurut dia udah sah aja, terserah deh. Tapi kan kita ngambil yang afdol ya kan? Yang akmal, yang sempurna. Nah, itu membaca Sayyidina. Lalu yang terakhir yang ke berapa? 13 taslimatul ula. Salam. Salam pertama itu rukun. Jadi kalau inti sholat nggak pakai salam langsung. Il alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah. Lah, itu sih belum bubar itu, ya kan? Batal salatnya dia udah. Berarti itu salat. Udah, tadi salam, enggak salam-salaman. Waduh. Ini enggak salam-salam itu kemana ini? Ya kan? Itu salat itu kalau orang tua kita itu kaidahnya itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan akhirnya salam. Kalau enggak salam ya belum bubar namanya. Dan sebelum salam itu semua tadi itu larangan dalam salat belum boleh dilakukan. Itu namanya tahallul. Kalau salam itu tahallul. Kalau takbiratul ihram tahrim. Apa? Ihram ya, takbiratul ihram seperti orang ihram haji itu begitu masuk ihram nggak boleh potong kuku, cukur rambut, itu haram. Nah, begitu tahallul udah halal, boleh udah. Ya kan, cukur rambut tahallul lah. Salam itu tahallulnya udah halal. Yang tadi nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol, nggak boleh. Begitu salam nggak boleh ngobrol. Tanya, namamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ngomong? Orang yang sholat jadi ngobrol. Nah itu boleh kalau udah salam. Tapi kalau masih belum salam, tahu nggak? Jangan berisik. Orang berisik sama aja, intinya itu batal. Nanti sholat pakai ngomong jangan berisik ya batal. Nggak boleh. Pokoknya sebelum salam itu masih dalam kategori sholat. Begitu salam, tapi cuma salam pertama aja, kedua udah nggak. Salam kedua itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sampai kalimat warahmatullah. Ya kalau sholat ini sampai warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Kecuali sholat jenazah, ya kan? Sholat jenazah kan assalamualaikum sampai warahmatullahi wabarakatuh kan? Nah, ada beberapa riwayat kalau sholat jenazah memang boleh baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga kalau Imam Baijuri cukup assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan sholat duhur, asar, maghrib, isya fardu ain. Fardu ain sama fardu kifayah mana lebih berat? Fardu ain harus, semuanya harus melakukan. Kalau fardu kifayah kan sebagian melakukan, yang lain nggak melakukan, gugur kan. Nah, sedangkan fardu kifayah aja, fardu ain aja sampai warahmatullah gitu. Fardu kifayah itu kalau baca warahmatullah nggak apa-apa gitu. Nah, kalau kita mengambil dua pendapat yang biar nggak keluar dari perselisihan pendapat, gini aja ambil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama, yang kedua assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Jadi dapat dua versi dari pendapat ulama. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, yang terakhir yang ke-14 tartib. Tartib itu dari pertama tadi itu 2, 3, 4, 5, 6. Jangan dirubah. Habisnya berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, bangkit, atau tahiyat akhir, tasyahud, salawat. Udah. Baru habis gitu salam. Nah, itu tertib namanya. Yang pertama langsung takbiratul ihram, langsung sujud, kakak ruku langsung itu. Berantakan, nggak bisa. Jadi tertibnya itu semuanya itu rukun. Wallahu a'lam.